itu nggak nyebutin sumber. Kalau aku kan nggak sebutin sumber dari CNN kayak dari IMDb kayak dari Universal. Tes ya, Tes. mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama dengan siapa? Wintarto. Saya terkenal dengan nama itu. Wintarto. Ada YouTube-nya. Nanti kita kolaborasi ini. Ini kita mau bahas masalah ya yang tidak jauh-jauh dari kita ya. Bahas-bahas santai ya. Santai Pak ya. Anda sambil makan. Nanti sudah di rumah makan. Nah, kita kan apa ya, dinamakan pengamat. Ya, bukan pengamat, tapi kalau kita tidak memperhatikan ya efeknya ke kita. Iya. Seperti itu. Kalau ini saya panggilnya Pak Bibin aja ya, karena usianya sudah 50 tahun ke atas. 60 ya? Wih, tuh minggu depan 70. Pertambahannya itu lebih cepat dari manusia biasa. Oke, Pak Bibin. Ya. Apakah menurut Anda ini rakyat Indonesia dari kemerdekaan sampai sekarang ini apakah sudah mencapai yang namanya kemakmuran? Apakah mereka sudah mencapai kemakmuran? Katakanlah ya 80% dari rakyat kita seluruh Pak ya. Dari yang bawah sampai yang atas. Gimana Pak menurut panjenengan itu? Kita sambil makan ya. Kalau bicara soal kemakmuran, tentu saja ya ada. Raffi Ahmad itu, kalau Raffi Ahmad nonton podcast ini, nggak makmur bagaimana? Dan semakin kesini kan semakin banyak orang yang lewat jalur media sosial, YouTube, dan yang lain-lainnya itu semakin bisa meraih kemakmuran dengan cara yang tidak sesusah angkatan sebelumnya. Kita sering bilang, sekarang ini, kemarin ketika geger TikTok Shop itu, kan ada yang katanya cukup dengan 1 jam live sudah mendapatkan 17 miliar rupiah. Nah itu tidak bisa dikatakan makmur. Bagaimana coba? Karena cukup dengan seperti ini sudah mendapatkan hitungan yang miliaran rupiah. Dan rata-rata makin banyak anak muda yang bisa mencapai level kemakmuran seperti itu. Ini kan luar biasa. Karena kemajuan teknologi memfasilitasi generasi yang lebih muda untuk mencapai level kemakmuran yang belum pernah didapat oleh generasi-generasi sebelumnya, termasuk generasi kita. Generasi kita kan belum mencapai itu kan. Baru anak-anak kita, ponakan-ponakan kita sudah merasakan itu. Namun, masalahnya kan ini, sejak dulu kan ini pemerataannya yang belum sempurna. Jadi istilahnya betul tadi dilanjutkan bahwa kalau 80% ya kayaknya masih jauh lah. Berapa persen itu? Mungkin sekitar nggak sampai 20% dari seluruh warga Indonesia yang berjumlah 230 juta itu yang sudah bisa mengatakan dirinya sendiri makmur dan bisa dinilai oleh orang lain itu lah Pak Kai makmur, Mbak Kai makmur, karena biasanya diukur dari ukuran pendapatan finansialnya. Tapi memang sejak dulu masalahnya adalah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, karena ketika kemiskinan itu bersanding dengan kebodohan dan ketidaktahuan, maka ya yang miskin ini tidak dengan segera dapat menyusul teman-temannya yang sudah makmur. Nah ini yang kayaknya di Indonesia ini masalahnya sejak dulu sampai sekarang belum sembuh-sembuh itu ya seperti ini. Artinya saudara-saudara kita yang tertinggal itu tidak bisa memacu diri untuk sama dengan yang lainnya, atau mungkin memang karena yang sudah makmur itu kurang militan dalam mengajak saudara-saudaranya yang belum makmur untuk bisa sama dengan mereka. Jadi kesenjangannya itu masih tinggi di sini, dan itu yang merupakan masalah. Dan saya berpikir itu belum akan selesai dalam 1, 2, 3 periode kepresidenan sejak saat ini sampai setelah ini. Jadi memang itu masalah yang sangat sulit untuk diselesaikan. Maka untuk orang Indonesia kuncinya kan bagaimana secara jalan pendek mampu untuk memakmurkan diri sendiri dulu. Nah, sehingga akhirnya kita bisa menyatakan bahwa saya sudah makmur dengan pekerjaan ini, dengan karir ini. Tapi masalahnya adalah di luar sana itu masih banyak yang belum bisa selevel dengan kemakmuran kita yang sudah menyatakan diri makmur itu. Oleh karena itu maka yang perlu dilakukan oleh
semua orang, tidak saja pemerintah, adalah menginspirasi atau berbagi ilmu sehingga yang belum makmur itu bagaimana caranya bisa mendekati level mereka yang sudah makmur, dan itu biasanya ya lewat pelatihan-pelatihan, lewat kursus-kursus, lewat upaya-upaya untuk berbagi ilmu. Jadi berbagi tidak hanya harta saja, tidak hanya sedekah saja, tapi juga yang lebih utama adalah berbagi ilmu, berbagi inspirasi. Jadi saya baru saja mengikuti pelantikan forum Taman Bacaan Masyarakat tingkat Jawa Tengah, di mana saya menjadi salah satu pengurus di situ, dan upaya yang kami lakukan adalah memasyarakatkan literasi, di mana literasi itu gemar membaca. Itu adalah upaya untuk menyebarluaskan pengetahuan-pengetahuan, inspirasi-inspirasi, dan juga motivasi yang untuk dipakai guna mencapai, kayak orang main game itu, masa dari dulu level 1 terus, nah kan level 2, naik level 3. Nah itu memang butuh skill, kemauan, dan pengetahuan yang tidak sederhana, sementara kita kadang-kadang hanya berharap, berdoa, menerima hidayah dan sebagainya. Padahal itu betul-betul butuh kerja keras. Seperti sekarang ini tim nasional Asuhan Sintayong juga bekerja keras setiap hari latihan sampai bisa menemukan klik di lapangan. Oh seperti itu. Jadi kayak kemarin tim Indonesia berhasil meraih medali emas di Asian Games itu juga bukan semata hasil dari harapan semoga berdoa, tapi betul-betul kerja keras dari titik paling bawah sampai akhirnya bisa mencapai level di Asian Games, di Olimpiade, yang mana kita dalam bekerja untuk mencapai kemakmuran itu memang tidak mudah, perlu kerja keras yang sangat militan, kemauan yang tidak pernah kendur, dan keberanian serta tekad yang tidak pernah surut untuk selalu naik level seperti itu. Dan itu yang memang jarang, tidak semua orang Indonesia memiliki kemampuan, keberanian untuk mengambil risiko dan naik level, lalu sampai mencapai puncak prestasi dalam kehidupan. Biasanya kan kita pasrah saja, berserah diri. Ya kalau seperti itu ya bisa, tapi jangan salahkan kalau kita juga tidak pernah kemana-mana gitu, hanya di situ saja seumur hidup. Lalu nanti kalau sudah umur 80 baru merenung apa yang sudah kulakukan selama 70 tahun hidupku ini. Bisa saja setelah nanti mencapai tataran kebijaksanaan itu, kita sadar bahwa ternyata kita tidak melakukan apa-apa, karena hanya terlalu sibuk berserah diri, dan lupa untuk betul-betul maju ke medan perang kehidupan untuk naik level dan mencapai kemakmuran. Mungkin itu salah satu yang bisa dicapai per individu masyarakat Indonesia untuk mulai mengejar kemakmuran sesuai level teman-teman yang sudah di atas. Kalau itu Pak, kalau untuk usaha pemerintah sendiri, kira-kira kalau dilihat dari panjenengan ini ya, apa enggak sekiranya usaha-usaha pemerintah itu yang membuat masyarakat itu, misalnya ini sudah makmur nih ya, dia sudah makmur, mempertahankan kemakmuran yang sudah ada, yang sudah dicapai oleh masyarakat. Kalau menurut pandangan jenengan tuh sudah ada enggak usaha-usaha ke situ, usaha-usaha dari pemerintah itu? Tentu saja kalau cuma sekedar ada, itu pasti ada. Bahkan sejak zaman Pak Harto dulu kan sudah ada Inpres, Banpres, ada Inpres, itu kan upaya pemerintah untuk mengangkat kehidupan rakyatnya. Hanya saja misalnya orang itu sudah makmur ya, orang itu sudah makmur, ini misalnya kayak orang kayak Raffi Ahmad, dia kan sudah mencapai kemakmuran, tapi karena dia usaha terus, akhirnya pundi-pundi keuangan kan makin berkembang. Ada juga ya, tapi ada yang orang yang sukses pada waktu itu aja, tapi setelah itu karena dia sakit atau karena apa, dia tidak bisa melakukan aktivitas lagi. Dia ketergantungan dengan pendapatan kemarin, pendapatannya dia yang waktu dia sukses itu lebih tinggi gitu loh. Nah, menurut panjenengan itu kira-kira ada nggak pemerintah yang untuk menjaga kesejahteraan mereka itu, maksud saya? Paham nggak di sini? Misalnya program seperti apa? Kalau dari pemerintah kan sebenarnya tidak ada urusan dengan kemakmuran orang per individu kan, karena orang per individu itu kalau mau menjaga kemakmuran sendiri kan sudah ada asuransi, investasi, dana reksa misalnya, yang misalnya kita kaya saat ini, tapi agar tidak habis, kita investasikan uang kita, atau kita tabung, atau kita berikan ke asuransi yang nanti 15 tahun lagi uang itu cair persis pada saat kita pensiun dan tidak bisa. Katakanlah begini lah, orang ini tidak bisa
investasi, tidak bisa investasi, tapi dia sukses pada waktu itu aja. Habis itu dia menabung uang itu di bank, didepositokan. Pada saat itu ya, pada saat itu kehidupannya bisa dengan uang deposito, bunga deposito itu bisa ya. Tapi kalau sekolah ini pikiran saya ya, jadi pemerintah itu masih kurang kalau untuk menjaga apa namanya, saya bukan menjelek-jelekan pemerintah ya, ini jadi yang namanya manusia itu kalau dia usaha, dia tidak mungkin kan orang berbeda-beda, ada yang dia bisa konsisten terus usaha terus, ada yang dia pada saat itu tapi dia mendapatkan harta yang banyak, habis itu dia down. Orang kan heterogen macam-macam ya. Nah, kita melihat orang-orang yang seperti itu, atau misalnya bapaknya tuh kaya, anaknya masih kecil, bapaknya sudah nabung di bank, di deposito, terus bapaknya ini meninggal, kedua orang tuanya, anak kecil ini nggak bisa apa-apa, mau nggak mau dia menjaga pendapatan dari deposito bank, betul nggak? Nah, kenapa kalau menurut saya ini pemerintah kurang menjaga apa namanya kesejahteraan, kemakmuran yang dicapai rakyatnya ya, seperti ini kurangnya. Kenapa? Karena dia membiarkan nilai rupiah yang turun. Ya, itu saya sempat dulu topik pembahasannya channel ini, rupiah yang turun ya. Jadi gini, oke lah, katakanlah pemerintah itu sudah pembangunan besar-besaran dengan apa namanya pembuatannya jalan tol, dengan apa namanya menjadikan fasilitas masyarakat, ya kan? Tapi kalau tidak dibarengi dengan kestabilan nilai rupiah, menurut saya ini sia-sia. Inilah yang menurut saya seperti Raffi Ahmad itu bisa ya mencapai kemakmuran. Terus orang-orang ini mungkin podcast main di YouTube dia menghasilkan uang ya, main e-sport, LBB, uang. Itu kan usaha dari mereka sendiri. Tapi yang untuk menjaga kestabilan nilai rupiah ini yang menurut saya yang kurang di pemerintah. Jadinya nanti kayak misalnya artis nih sudah sukses nih, artis makmur nih, begitu dia sakit, dia stroke misalnya, dia hanya menjagakan uang di bank yang dia tabung, yang terdevaluasi karena perubahan nilai tukar. Maksud saya di situ, kalau memang usaha kemakmuran dari usaha rakyat Indonesia itu sudah berusaha, mereka sudah berusaha untuk mencari apa namanya penghasilan untuk kemakmuran diri mereka sendiri. Hanya saja ini rakyat Indonesia sebenarnya perlu perhatian dari pemerintah untuk menjaga nilai rupiah yang didapat oleh masyarakat itu. Itu menurut saya, akhirnya saya menujunya ke situ. Gimana menurut Pak Win, gimana nih? Saya ini penulis novel, saya tidak masuk terlalu dalam ke urusan di depresiasi atau apresiasi nilai rupiah. Ya. Bahkan penyebab ini saya tidak tahu. Oleh karena itu maka saya tidak bisa menjawab diskusi itu karena itu bukan bidang keahlian saya, dan kalau nanti saya jawab dan sampai ada misinformasi, nah saya bisa kena UU karena menyebarkan jawaban yang tidak sesuai dengan kompetensi aslinya. Jadi jika diskusinya ke arah itu, mungkin Anda perlu mengundang teman kita Aldion Supriyono yang merupakan seorang ahli ekonomi. Nah, mungkin dia bisa lebih menjelaskan. Nah, kalau misalnya kita yang awam ini, menurut Pak Win ini ya, apakah pemerintah itu seharusnya sudah memperhatikan nilai rupiah, yaitu kestabilan nilai rupiah? Kita lihat ya, yang nggak jauh-jauh dari kita ya, Malaysia ya. Malaysia itu ringgit, 3.000 ringgit itu sudah bisa dapat mobil. Dia dengan nilai kecil aja, dengan nominal kecil, dia bisa mendapatkan mobil. Sedangkan kita dengan nominal yang besar, 200 juta. Nah, baru kita bisa mendapatkan mobil. Artinya kan nilai rupiah itu makin kecil. Dulu ya, waktu saya SD ya, kita SD ya. Itu Vespa itu, nggak usah Vespa, bebek itu harganya 125 ribu, 100 ribuan. Sudah jutaan. Nah, bahkan belasan juta. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini menurut jenengan ini, kira-kira itu
selama Indonesia merdeka ini yang sudah berganti presiden-presiden ini, menurut jenengan tuh presiden yang berkesan untuk menjaga kestabilan itu presiden siapa tuh kalau menurut jenengan itu? Ya Pak Harto. Pak Harto, karena dulu dia sangat gigih dalam perekonomian, dan waktu itu kalau kita masih ingat, kalau cuma mau membandingkan nominalnya ya, saya masih ingat $1 Amerika itu cuma Rp350 pada waktu itu, sekitar tahun 80-an awal. Kemudian naik jadi 2.750. Saya masih ingat, saya ikut lomba cerdas cermat P4 tahun 85, waktu itu saya SD. Ada pertanyaan, berapa nilai tukar rupiah ke $1 Amerika? Waktu itu jawabannya adalah Rp900. Waktu saya masih ingat, itu Rp900 itu tahun 85, dan makin naik sampai meledak ketika terjadi krismon, di mana $1 sempat mencapai 20.000 atau 22.000 gitu. Nah, titik puncaknya memang itu ketika ekonomi meledak dalam artian yang negatif, sehingga kemudian nilai tukar rupiah semakin tidak terkendali sampai sekarang ini 15.000 itu makin naik terus. Meskipun naiknya cuma sedikit tapi konstan naik terus gitu. Dan itu membuat ya kalau saya, nah ini lucunya seperti ini. Kalau saya, karena saya pernah menulis novel internasional di mana dibayar dalam bentuk dolar, maka kurs dolar naik itu malah seneng. Karena dulu kurs dolar 14.000, begitu saya cairkan kurs dolar jadi 15.000, kan berarti saya untung. Nah, kadang-kadang penurunan nilai rupiah terhadap kurs dolar itu tidak selalu berarti negatif bagi semua orang, karena saya nunggu sampai dolarnya naik dulu baru saya cairkan. Ketika saya pertama kali masuk ke penerbit novel internasional itu, dolarnya masih 14.500, dan saya tahu ini bakal naik terus kan artinya nilai tukar kita makin turun kan. 14.500, 14.700, 15.100 saya carikan dalam keadaan 15.100. Jadi itu kan berarti kan hanya kelompok-kelompok orang. Memang sama dengan kemakmuran itu tadi, ya sekitar. Padahal yang kita butuhkan itu kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Kayaknya itu terlalu utopis deh kalau seluruh rakyat 100%. Di negara manapun, kayaknya Amerika pun juga, yang kita selalu puja-puja Amerika, Arab Saudi, Korea Selatan. Itu kalau kita mau menyewa ahli ekonomi yang profesional seperti teman kita Aldion yang fashion designer itu, untuk menyelidik makin dalam ke faktor-faktor ekonomi, itu kayaknya juga keadaan di sana juga sama aja, tidak selalu yang di sana 100% makmur. Yang di Amerika, malah di Amerika itu sekarang sedang dalam puncak kekacauan karena memang ekonominya itu sempat goyang ketika pandemi, dimana kita juga mengalami. Jadi intinya kalau kita mengharapkan kayak cerita dongeng di bawah kepemimpinan Prabowo misalnya, atau Ganjar misalnya, atau Anies Baswedan, terus kayak judul adil makmur sehat sentosa, itu kayaknya terlalu utopis deh, karena kenyataan di dunia itu tidak seindah itu. Pasti yang makmur itu hanya sekian persen, yang lainnya itu juga masih kayak kita ini juga masih bergulat dengan kehidupan yang tidak menentu, uang yang juga tidak selalu ada gitu. Jadi memang harapan-harapan kita itu harus selalu kita arahkan agar realistis saja gitu, tidak terlalu harus makmur adik makmur semuanya, karena itu tidak mungkin tercapai. Apalagi adil makmur sampai 80% itu kayaknya ya susah ya. Kita baru tahu kalau kita jadi presiden sendiri gitu, dan kita berusaha bekerja keras setelah 5 tahun kok cuma ya makmur cuma 35%, ini yang lain pada kemana? Kita baru tahu kesulitannya seperti itu kalau kita jadi bupati sendiri, jadi wali kota sendiri, kayak Ibu Ita, jadi gubernur sendiri, dan akhirnya jadi presiden sendiri, baru tahu rasanya ini kepiye gitu loh. Ketika kita berusaha bekerja, tapi ternyata hasilnya tetap seperti itu. Jadi memang ini kalau bagi saya sebagai penulis yang selalu berkutat dengan ide-ide yang realis dan tidak seperti cerita dongeng di mana live happily ever after, itu memang kita harus selalu siap dengan realitas-realitas yang tidak selalu seindah yang kita impikan. Jadi memang kita hanya bisa bekerja sepanjang batas realitas yang masih memungkinkan. Tapi kalau mungkin dinaikkan kemakmurannya sampai level 40%, 50% itu sudah bagus dari seluruh rakyat yang 200 ya. Tapi untuk naik dari itu kita mau ambil, tapi gini Pak, ini gini, kalau pemerintah pemikirannya ya, saya mau menaikkan 80% rakyat Indonesia, akhirnya atau saya mau memakmurkan rakyat Indonesia yang pekerja, rakyat Indonesia yang ASN misalnya,
dengan cara menaikkan gaji. Begitu menaikkan gaji, otomatis dia bisa membeli apa-apa. Tapi nanti harga kebutuhan naik karena itu hukum alam. Nah, artinya kan untuk kita sebenarnya insya Allah bisa ya. Kalau menurut saya bisa ya untuk mensejahterakan hampir 80%. Artinya kita bisa ya. Bisa kalau cuman untuk menaikkan angka gaji. Tapi ilmu ekonomi kan maksudnya bukan dengan cara itu maksudnya Pak. Kita bisa membuat kesejahteraan ini perlahan-lahan meningkat ya yaitu dengan menguatkan nilai rupiah. Jadi satu-satunya solusi cuma itu. Iya, kalau menurut saya itu. Saya tidak tahu karena saya bukan ekonom. Karena gini Pak. Misalnya ya. Kalau nilai rupiah itu turun terus, setiap tahun itu turun terus, orang Indonesia itu dia akan melakukan kerja itu sampai mati. Karena kita tahu ya, yang namanya manusia itu kemampuan kan makin lama makin turun, ya. Kemampuan makin turun, dia nggak bisa, yang dia maunya istirahat, ya mau pensiun, akhirnya nggak berani karena barang-barang naik terus. Ya apa yang dia tabung waktu muda itu nggak mencukupi untuk masa tua, uangnya kecil nilainya, akhirnya ya dia kerja terus sampai tua kerja terus, dia suruh pensiun ya aku makan apa. Tapi itu kan level masyarakat pekerja. Sementara selama ini makin banyak yang naik dari level itu ke level konten kreator misalnya, atau artis, atau saya penulis buku pun makin banyak yang hidup tidak selalu bekerja keras kayak kudanya pakai Q, tidak pakai K. Nah itu relatif banyak profesi sekarang sudah aman dari jebakan kerja keras sampai tua itu, dengan itu tadi naik level 2, level 3, level 4. Sehingga dari saya sendiri penulis buku itu sudah tidak lagi bekerja keras kayak kuda, karena saya dan teman-teman lain penulis buku yang jumlahnya ribuan dan makin banyak itu menabung lewat royalti. Gimana? Itu kalau rakyat mau ikut, tapi selalu Oke, sekarang gini, kira-kira nih, umumnya kita lihat umumnya aja. Orang yang seperti yang jenengan maksud itu kan hanya berapa persen? Ya, makanya kebanyakan orang itu harus semakin dinaikkan persentasenya. Enggak, kebanyakan orang itu adalah pekerja, operator gitu. Dia nggak bisa apa-apa gitu. Berarti ini isunya jadi isu perburuan karena pekerja kan buruh. Nah, intinya seperti itulah. Kalau menurut saya ya, misalnya, gini aja. Kalau menurut jenengan itu, kemakmuran itu, suatu negara makmur itu, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ininya kalau negara makmur itu dari apa yang saya pelajari lewat dimensi budaya, kultur, itu berarti tidak lewat finansial justru malahan. Sama sekali bukan finansialnya, bukan gajinya tinggi bisa beli mobil, bisa beli apa yang disebut kebebasan finansial sehingga saya bisa liburan ke Paris, bukan itu. Ciri negara yang makmur maju itu cuma ada dua, seni dan filsafatnya maju. Kalau dua bidang itu sudah tercekel, itu negara itu langsung akan makmur dengan sendirinya. Tapi kalau kita cuma berusaha dari segi keuangan, mengabaikan seni dan filsafat, nah itu keuangan itu akan bubar, sehingga akhirnya sekarang menjadi fenomena pinjol dan judi online. Jadi kita meraih uang sebanyak mungkin ternyata habisnya untuk judi online. Tapi kalau seni dan filsafatnya maju, kayak Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Jerman, bisa menjadi lukisan Van Gogh, Starry Night, saudara-saudara, yang bisa dijual seharga ratusan juta bahkan miliar, yang mana duit itu akan abadi untuk pelukisnya dan anak turunnya. Dimana kultur masyarakat yang menguatkan seni dan filsafat itu memperkuat SDM masyarakatnya, sehingga semakin sedikit masyarakat suatu negara yang masih berprofesi sebagai kelas pekerja. Banyak akan naik menjadi seniman, entertainer, politikus, tenaga ahli, dokter, lawyer, notaris, ekonom, ahli teknik yang membangun jembatan dan membangun jalan tol. Kemudian seperti sekarang ada cabang bidang hidup baru yaitu e-sport, di mana dulu anak game dilarang, sekarang malah game itu ada uangnya. Nah, jadi ketika kita memperkuat seni dan filsafat, maka kualitas SDM masyarakat akan meningkat, otomatis naik ke level 2, level 3, level 4, sehingga dia pelan-pelan bisa lepas dari jebakan kultur cari uang lewat bidang pekerja atau bidang berdua. Dan itu yang harus makanya dulu Jokowi pernah ngomong tentang revolusi mental kan sebenarnya untuk itu, untuk memperkuat seni dan filsafat kita. Buktinya apa? Ekonomi kreatif diperkuat. Itu adalah upaya untuk makin memperbanyak warga masyarakat yang berfungsi seperti saya,
seniman, entertainer, konten kreator, sehingga kita tidak lagi bekerja keras sebagai kudanya pakai Q untuk mencari uang yang tidak seberapa lalu terpengaruh nilai tukar rupiah, tapi kita bekerja berdasarkan keahlian, skill. Nah, skill itu kalau kita makin banyak yang bekerja lewat skill, seperti bapak saya dulu, Pak Mas Sunardi yang mengarang komik Pak Bey di Seorang Bika, itu punya skill yang Ini bapaknya gini nggak? iya. Nah, saya diajari bapak saya gitu. Ya, jadi Pak B. iya. Jadi satu pelajaran itu penting kartun yang selalu saya baca itu. iya, warga masyarakat pada suka itu. Dan pelajaran yang terpenting yang diberikan oleh bapak saya kepada saya adalah, kamu harus jadi orang yang punya skill yang kamu tok yang punya dan orang lain tidak, sehingga nanti kamu tidak perlu kerja keras sebagai kuda pakai Q, tidak perlu kerja keras sebagai kuda untuk meraih 100.000, 2.000, tapi pekerjaanlah yang mencari kamu, karena di antara sekian banyak hanya kamu yang bisa itu. Dan maka saya memilih jalur penulis, di mana itu juga saya dicari orang. Ketika ada orang mau bikin biografi, ada orang mau bikin memoir, itu bukan saya yang melamar dan kerja keras sebagai kuda sampai tua tidak bisa istirahat, tapi saya leleh di rumah ngegame, terus aku dapat telepon, Mas ini mau ngerjain buku biografi bapak ini, tidak siap, berapa DP-nya minimal 15 juta, itu DP segitu itu. Nah, oleh karena itu maka dalam kaitan dengan kembali lagi ke topik itu tadi, nilai tukar rupiah, maka memang betul bahwa nilai tukar rupiah tidak pernah bagus ya. Nilai tukar rupiah itu kalau nilainya itu naik berarti itu makin turun. Nah, makanya yang bisa kita usahakan, dan semoga nanti pemerintah periode berikutnya bisa menambah kuat adalah makin perbanyak orang-orang yang bekerja berdasarkan skill, bukan lagi tenaga yang ditukar dengan upah, di mana kelas pekerja itu memang ya, kalau saya melihat kelas pekerja itu ya itu sampai umur 50 kayak kita, 60 sampai 70 itu masih kerja, masih keliling dorong gerobak, karena memang dia tidak punya keterampilan selain itu. Tapi seorang Ketis misalnya, konten kreator yang terkenal itu Ketis, ya itu dia umur 16 sudah bisa bikin gini, cukup dengan apa kabar, nggak perlu dorong-dorong, nggak perlu angkut-angkut, nggak perlu junjung-junjung. Jadi intinya kalau kita bekerja dengan skill, yang kita jual itu skill kita, pengetahuan kita, ulasan kita, kayak para pengamat politik itu, kayak Rocky Gerung misalnya, itu satu kali disuruh ngobrol sama kayak gini 30 juta masuk itu. Kemarin saya baru tadi bahkan ketika acara di perpustakaan wilayah itu saya baru tahu salah satu instansi pemerintah nanggap seorang motivator terkenal kelas nasional, di mana ketika dia ditanya, Pak, umurnya berapa untuk ceramah 2 jam, 30 juta cuma untuk 2 jam toh. Nah, itu karena apa? Itu bukan karena tenaga kerja keras sebagai kuda pakai Q, tapi karena dia punya skill yang dimana di antara semua orang itu hanya dia kok yang punya. Kayak Mario Teguh itu, kalau diundang ya mungkin kita bisa bayar 40-50 juta karena memang dia punya skill. Nah, upaya yang bisa dilakukan tidak saya pemerintah, tapi kita per individu adalah meningkatkan level SDM kita sehingga naik level, dan kita berevolusi dari bekerja dengan tenaga menjadi bekerja dengan skill, dan itulah yang membuat bayaran kita mahal. Apalagi karena skill itu pasti membuat kita makin terkenal, makin dihormati, makin punya reputasi, sehingga semakin kesini orang datang nanya harga, itu dalam benak mereka ini bapaknya pasti masang harga tinggi. Jadi sekarang ini kalau saya diminta nulis, itu tarif saya sudah satu halaman itu 300.000 kalikan 200 halaman, misalnya seperti itu. Jadi ini pemerintah kalau mau memberikan jasanya Pak Willy bisa ya, bisa kontak ya. Iya, untuk buku biografi atau memoir atau autobiografi. Berarti per lembarnya sekitar 300.000. 300.000. Nah, itu yang saya jual bukan tenaga, tapi skill dan pengalaman serta ilmu. Nah, maka yang bisa dilakukan pemerintah periode yang habis ini adalah bagaimana caranya meningkatkan masyarakat yang masih bekerja dengan tenaga itu untuk ayo toh belajar skill. Dan sekarang kan memang sudah mulai banyak, waktu kemarin ada pandemi kan ada prakerja itu. Nah, itu sebenarnya kan upaya pemerintah untuk mengangkat orang dari kerja lewat tenaga menjadi kerja lewat skill masak, menjadi chef kayak chef Juna atau chef Renata, menjadi olahragawan seperti Elkan Bagot, Pratama Arhan sekarang menjadi kaya raya, bisa menjadi konten kreator kayak Atta Halilintar atau Ria Ricis. Itu kan yang dijual bukan tenaga, ketika Ria Ricis ngoceh itu, tapi skill dia berupa penampilan yang menarik di depan kamera. Nah, itu yang di tengah keterpurukan nilai rupiah yang makin merana itu, yang bisa kita usahakan itu. Dan itu tidak perlu mengharapkan pemerintah sebenarnya. Kita sendiri bisa menggugah kemauan diri kita sendiri. Masuk ya rupiah yang ini terus, kita harus berusaha. Jangan mau
kalah sama yang lainnya. Maka saya dulu belajar sendiri menulis itu, tidak karena dimarahi orang atau diajak pemerintah atau dapat beasiswa dari Pak Harto, enggak. Saya belajar sendiri karena saya pengen bisa jadi penulis kayak Arswendo Atmawiloto. Makanya saya belajar nulis sendiri lewat baca-baca buku, lewat ngetik sendiri, ngirim tulisan di Suara Merdeka, ditolak terus sampai akhirnya bisa dimuat, dan akhirnya saya bisa menjadi seperti yang sekarang ini, berani main tarik. Ya, ya. Seperti itu Berarti kira-kira. Pak ya, berarti kemakmuran itu bisa dilihat dari filsafat Dan seni. dan seni ya. Karena itu akan menaikkan kualitas SDM dengan sendirinya. Sementara kalau kualitas SDM masih biasa-biasa saja dan tahu dapat uang dulu, yang terjadi kan selalu kita lihat dulu ada desa yang kena gusur Pertamina itu, masing-masing orang dapat 10 miliar, nggak sampai setahun kemudian duitnya sudah habis karena dipakai beli ini, beli itu. Kalau duitku kok ente. Tapi kalau kita meningkatkan kualitas SDM, Itu salah satu ya. ya kita kan meningkatkan kualitas SDM sehingga bisa menjadi selevel Pratama Arhan, Rizky Febian, Atta Halilintar, itu duitnya pasti disimpan di tempat Cuma ini lain. kan orang-orang sedikit Pak ya. Makanya itu harus ditambah banyak persentase orang Iya. seperti itu. Dengan kita yang apa namanya penduduk terbesar keempat ya di dunia ini ya. Itu kalau ini bukan berarti pendapat siapa yang betul ya, tapi ini kita hanya saya sharing aja pendapatnya Pak Wi sama pendapatnya saya ya. Kalau saya itu condong itu yaitu mau nggak mau bagaimana nilai rupiah itu harus stabil. Oh iya, itu utama. idealnya seperti itu. Ya, Saya juga jadi- pengen seperti itu. Jadi yang dikatakan apa namanya negara makmur itu ya, negara itu di pikiran saya ya, negara makmur itu bisa dicapai bila rakyat suatu negara itu usahanya di usia muda bisa untuk mencukupi kebutuhannya di usia tua. Nah, Kayak ini. itu Pratama Arhan, Nah, bek kiri timnas kita yang Ya. gajian di Tokyo Verde. Nah, salah satunya itu ya untuk mendapatkan itu berarti nilai rupiah yang dikumpulkan rakyat Indonesia itu nilai rupiah ya Pak ya, bukan nominal ya. Nilai rupiah yang dikumpulkan dari muda itu sampai tua itu nilainya stabil. Itu bisa diusulkan itu. Nah, makanya Ke itu Dana Moneter Internasional atau World Bank bahwa bagaimana caranya nilai rupiah satu orang itu tetap sama. Jadi kalau orang pertama lagi dapat itu penghasilan, menurut saya pemerintah. nah ya makanya itu. Nggak bisa sampai World Bank, enggak. Itu pemerintah sendiri. Bagaimana caranya membuat nilai rupiah itu stabil? Kita nggak usah jauh-jauh kayak Malaysia, nggak usah jauh-jauh kayak Singapura. Jangan katakan mereka negara kecil, atau katakanlah Amerika. Amerika itu enggak, $1 itu masih negara-negara itu masih menggunakan uang dolar itu. Coba bayangin, kalau nilai dolar itu juga turun juga seperti rupiah, apa mau pemerintah menyimpan dolar untuk devisanya? Tentu enggak. Begitu juga dengan rakyat ini, karena rakyat ini dipaksa. Hei rakyat Indonesia, kamu bertransaksi di negara NKRI ini, bertransaksi barang atau jasa harus menggunakan rupiah. Kalau enggak, kamu saya penjara. Itu sudah ada ya, ada sanksinya. Kalau kita dipaksa seperti itu, harusnya kita punya hak. Oke pemerintah, saya akan menggunakan nilai rupiah, saya akan menggunakan uang rupiah, tapi ingat, saya juga punya hak. Hak saya adalah mendapatkan nilai rupiah itu stabil. Kalau kamu hanya bisa menyuruh menggunakan uang rupiah, tapi kamu tidak menjaga nilai rupiah itu kan sama saja secara tidak langsung maaf pemerintah itu menzalimi rakyatnya sendiri. Jadi, Karena misalnya, membiarkan nilai rupiah itu nilai turun. rupiah itu sama terus gitu. Oh iya, Atau diturun. stabil. Bagaimana kalau diturunkan? Itu lebih baik jangan diturunkan, dikuatkan. Nilai rupiah dikuatkan. Diturun misalnya 14 jadi 13 gitu kan. Dolarnya berarti kan maksudnya Nilai rupiah dikuatkan dengan Iya. cara angkanya turun kan. ya Nominal. pertama ya nggak usah neko-neko dulu ya. Lalu gimana caranya itu misalnya upaya untuk itu bagaimana misalnya paling real itu paling dekat bagaimana bisa dilakukan itu misalnya
pemerintah untuk Ya. menjaga nilai Ini rupiah. salah satu ya, salah satunya misalnya UMR. UMR itu harusnya tetap. UMR itu tidak boleh naik. Kalau setiap Bagaimana tahun, kalau buruh naik, minta naik? Tapi nanti ada kekacauan lagi tuh. nah Jadi begini, kalau nilai UMR itu setiap tahun naik, otomatis orang yang fresh graduate ya, dulu itu bayarannya 1 juta. Tahun ini 1.200.000, tahun besok 1.400.000. Padahal skillnya dia belum ada skill. Artinya ini nilai rupiah itu turun dengan kondisi yang sama. Begitu barang sama, telur dari 10.000, 15.000 sampai 30.000. Ini kan sebenarnya gak sehat. Harusnya ini salah satu ya yang saya bilang UMR ya. UMR itu harusnya tetap. Yang naik adalah masa kerja dan prestasi. Jadi yang naik masa kerja dan prestasi. Jadi orang yang kerja 20 tahun sama orang yang baru masuk itu selisih gajinya banyak. Beda jauh. Tapi kalau kita UMR itu naik terus, akhirnya orang yang 20 tahun kerja sama orang yang baru aja gajinya sama. Selisih 50.000. bahkan kadang-kadang ada yang baru masuk itu lebih tinggi dari yang sudah mengaji 20 tahun gitu. Itu salah satunya. Kalau menurut saya itu nilai UMR itu stabil, nilai UMR itu tetap. Kalau perlu diturunkan tiap tahun itu nanti kita bahas yang selanjutnya kalau kita ada waktu ya. Kemudian nih Pak, kira-kira nih Pak, kira-kira dari 3 presiden kandidat ini, kira-kira ada yang nggak usah menyebutkan nama, ada nggak prospek ke mereka itu? Terus kira-kira ada masukan nggak Pak buat mereka yang apa? Ada nggak kira-kira yang 3 kandidat presiden ini bisa memperbaiki kondisi Indonesia saat ini? Ada nggak ketiga kandidat calon presiden ini? Dan kira-kira apa masukannya? Saya kira kalau dari segi ada atau tidak pasti ada. Kepala sekolah aja bisa dicalon jadi kepala sekolah karena memang punya kompetensi atau jam terbang sehingga seseorang layak menjadi kepala sekolah. Ketua RT itu pun kok bisa jadi calon ketua RT karena sudah dipandang layak, cakap dan punya kompetensi secara kapabilitas. Apalagi orang yang kemudian menjadi calon presiden. Jadi kalau dibilang ada ya pasti semua dari 3 nama itu. Bahkan saya tidak ragu untuk menyebut nama Prabowo, Ganjar atau Anies itu semua bisa. Betul. Masalahnya adalah bagaimana dia membentuk kondisi di sekitarnya. Karena itu nanti yang lebih mempengaruhi kinerja atau hasil prestasi itu bukan semata pinternya dia. Misalnya dia ranking 1 pasti bisa, atau dia ranking pelajar teladan kelas kabupaten pasti bisa. Tidak ukuran itu, tapi bagaimana nanti dia berkomunikasi, berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Apalagi dunia politik itu sangat, ya kalau saya sering nonton film-film politik keluaran Amerika, Hollywood, itu dunia politik itu sangat mengerikan. Bahkan yang di sana itu jangan lebih mengerikan daripada yang di sini. Jangan dikira di sini itu paling bosok, paling mengerikan seluruh dunia. Tidak. Banyak negara lain yang situasi sosial politiknya itu lebih bosok daripada negara kita. Kitanya saja yang terlalu sering minder sehingga negara Indonesia paling busuk sedunia. Itu realitanya memang seperti itu. Jadi nanti ketika seseorang masuk menjadi presiden, yang paling menentukan itu bukan bisa atau tidak, tapi bagaimana dia bisa berlayar di lautan politik sekelilingnya, koalisinya, penasihat-penasihatnya, siapa yang dia pilih jadi menteri. Nah itu kan sangat menentukan. Dan politik itu bukan kerja satu orang. Kayak kalau saya kerja satu orang, jadi kalau ada novel bagus atau tidak bagus, saya yang salah. Tapi kalau politik itu udah bisa, presiden ini rasa kerja, presiden ini, tapi karena lingkungan struktural di sekelilingnya itu membentuk suatu jejaring politik yang sangat rumit, dan itu tidak bisa diselesaikan dengan cuma satu musyawarah atau satu rapat atau satu pembenaran atau ketidakbenaran, karena memang realitanya begitu. Saya bisa bilang begitu karena apa? Karena pernah jadi ketua ikatan remaja tingkat RW. Bayangkan, jadi ketua ikatan remaja tingkat RW itu sudah susahnya minta ampun. Padahal saya sangat bisa, dianggap sangat mampu, sangat pintar. Tapi ketika masuk ke sistem, nah itulah sistem itu yang nanti sangat menentukan kinerja satu orang itu bisa goal atau tidak.
satu orang yang kita puja-puja sebagai calon yang sangat luar biasa, jadi melempem ketika masuk ke sistem. Seorang Cristiano Ronaldo yang sangat spektakuler ketika masuk ke sistem yang salah, bisa jadi dia tidak bisa membentuk apapun karena sama seperti sepak bola. Nggak ada yang mengoperkan dia ya. Ronaldo Iya. ada mengoperkan dia. Dia ngeloper salah melulu. Nah, maka politik itu, kepresidenan itu sama seperti olahraga. Kita harus padu teamwork dengan satu tim kita. Jadi pertanyaannya bukan apakah ada di antara ketiga itu yang bisa, tapi siapa di antara mereka yang nanti yang paling cerdas dalam berlayar di samudra belantara politik itu. Dan itu yang biasanya kalau seperti itu yang lebih menentukan itu soft skill-nya, komunikasinya, etikanya, motivasinya, cara dia memotivasi orang lain, itu yang lebih menentukan itu biasanya. Kalau itunya Pak, apa namanya, ada enggak usulan buat mereka nih? Kira-kira masukan buat mereka itu? Kalau masukan ini sangat sering dibicarakan oleh kami para budayawan, yaitu menagih janji Pak Jokowi soal revolusi mental, karena itu sama sekali tidak kelihatan dalam 10 tahun masa kerja beliau. Salah satunya saya berikan contoh, bapak-bapak dan ibu-ibu kalau belok kanan pakai motor itu jangan mepet kanan jalan. Itu sebenarnya logika sederhana, karena kanan jalan itu dipakai oleh kendaraan yang datang dari sana, karena kita kan Yang berlawanan. kita kan jalan ke arah kiri. Kalau kita mepet ke kanan, kita tabrakan dengan yang dari sana. Nah, itu masih sering terjadi sampai kemarin ini pas saya mau berangkat ke Semarang. Nah, kalau ada revolusi mental berhasil, mestinya belok kanan sudah tidak mepet kanan lagi. Kalau mau belok itu ratingnya jangan lupa dimatikan sehingga tidak terjadi mau belok kiri ratingnya masih kanan. Nanti baru eling belok kiri setelah mau belok dan ratingnya belum tak matiin kesusun. Terus misalnya ada orang nyalain sen mau belok kanan kok masih disalib dari sisi kanan. Nah, ini menunjukkan secemerlang-cemerlangnya masa kepemerintahan Pak Jokowi. Saya kira masih kurang itu. Belum ada. Karena Revolusi mental itu. Karena tapaknya di masyarakat kelas bawah itu nggak ada sama sekali, Tidak terlihat. apa yang dilakukan sekarang itu cuma dari satu tok lalu lintas safety driving itu 10 tahun yang lalu pas beliau naik sama sekarang itu ya masih kayak gitu. Mestinya kalau ada revolusi mental dan itu diajarkan pada saat tes ujian SIM, jadi ujian SIM itu udah cuma belok bisa, tapi pengetahuan, kesadaran dan etika berlalu lintas, itu saya kira akan memberi perubahan pada attitude atau etika dari mayoritas warga kita. Oke, mungkin itu dulu ya Pak Dul ya. Nanti kapan-kapan kita lanjut. Nanti kalau di Semarang lagi, ini kan mau balik lagi ke Magelang ya besok ya. Oke, sekian dulu para pemirsa. Mudah-mudahan obrolannya kita ini ada menghibur pemirsa semuanya ya. Dan kalau ada yang mau butuh penulisan biografi bisa langsung hubungi Pak Wiwi. Nanti perlu ditulis nggak nomor teleponnya? Nggak usah ya. Nanti kan teman-teman mampir ke channel YouTube saya. Nanti di sini ada nih nomor channel YouTube-nya. Oke, begitu dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.